Ya Allah, mungkin saat ini aku tidak suka dengan keadaan yang sedang aku alami, namun aku sama sekali tidak membenci apa yang telah Engkau takdirkan untukku. Aku hanya memohon diberi kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan agar aku bisa bertahan dan memahami hikmah di balik setiap takdir yang telah Engkau pilihkan. Bimbinglah aku menuju kebaikan dan berikan aku kekuatan untuk menerima segalanya dengan lapang hati. Tidak semua orang yang kamu tolong punya rasa terima kasih. Kadang sifat tidak tegaanmu dimanfaatkan. Di depanmu terlihat baik, tapi di belakang menjelekanmu. Seperti orang yang tidak membutuhkanmu. Jadi nikmatilah hidupmu. Jangan berharap pujian dari orang atas kebaikanmu. Cukuplah Allah yang tahu ketulusanmu. Cintailah pekerjaanmu, walaupun tidak menjadikan hidupmu kaya, tidak memberimu bergelimang harta dan tidak memberimu lebih, tapi sudah cukup memberimu jalan hidup. Biar sederhana, yang penting halal dan berkah, karena banyak belum tentu cukup, sedikit pun belum tentu kurang, tergantung bagaimana kita mensyukurinya. Jadi syukurilah apapun yang kita miliki saat ini. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Setiap kali kita jatuh, kita diberi peluang untuk bangkit lebih kuat. Jangan biarkan kegagalan menghentikan langkahmu. Jadikan itu sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Ingatlah, mereka yang berhasil bukanlah yang tak pernah gagal, tetapi mereka yang tak pernah menyerah untuk bangkit kembali. Jangan menunggu momen yang sempurna, karena waktu terbaik untuk memulai adalah sekarang. Hidup ini singkat, dan kesempatan tidak selalu datang dua kali. Jangan biarkan keraguan atau penundaan menghalangimu meraih impian. Ambil tindakan hari ini, buat perubahan, dan mulailah perjalanan menuju tujuanmu. Ingatlah, masa depan dibangun dari keputusan yang kamu ambil saat ini. Seseorang yang menemanimu dalam kesusahan jauh lebih berharga daripada 1000 orang yang menemanimu dalam kebahagiaan. Kamu harus ingat, tidak semua yang datang dalam hidupmu akan membahagiakanmu. Tidak semua yang datang dalam hidupmu akan menemani susahmu. Tidak semua yang datang dalam hidupmu akan menemani hingga ujung usiamu. Terkadang yang datang akan menjadikan satu pengalaman yang berharga dalam hidupmu, bahwa semua yang datang dan pergi tergantung pada kepentingan mereka masing-masing. Tidak semua orang ngerti dengan keadaan kita, dan tidak semua orang mau untuk menolong kita. Jangan pernah gantungkan hidupmu pada manusia, karena kau pasti akan kecewa. Gantungkanlah hidupmu pada Allah, karena hanya Allah sebaik-baiknya penolong. Sifat manusia bisa berubah, tapi janji Allah untuk manusia yang berhati baik takkan pernah berubah. Bahagia dalam hidup itu bukan tentang kita punya segalanya, karena orang yang punya segalanya belum tentu bahagia. Karena ada peribahasa, segunung emas tidak akan cukup untuk orang yang serakah, namun sepiring nasi akan cukup bagi orang yang tahu rasa bersyukur. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, ia harus dikejar dengan tekad dan semangat yang membara. Dalam setiap langkah yang kita ambil, semangat adalah bahan bakar yang akan mendorong kita melewati rintangan dan tantangan. Jangan pernah setengah hati dalam mengejar impianmu. Tanamkan semangat yang tak tergoyahkan dalam dirimu, karena hanya mereka yang berjuang dengan penuh gairah yang akan mencapai puncak kesuksesan. Aku menjalani hidup dengan cara sederhana, menikmati apa yang kumiliki dengan bersyukur, dan apa yang belum kumiliki akan aku usahakan semampuku. Jika berhasil alhamdulillah, dan jika gagal cukup kuikhlaskan. Memang sulit memiliki cara pandang positif terhadap hidup, tapi aku percaya dengan cara begitu, hal-hal baik akan senantiasa menghampiri. Hakikat kesabaran terletak pada kemampuan kita untuk menerima kenyataan tanpa kehilangan harapan. Sabar bukan berarti menyerah, melainkan kekuatan untuk terus melangkah meskipun jalan terasa berat dan penuh rintangan. Kesabaran mengajarkan kita bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Tidak semua yang kita inginkan akan datang secepat yang kita harapkan, namun dengan kesabaran, kita belajar untuk menanti dengan tenang. Akan ada masanya, seseorang akan sadar dalam dua hal, yaitu diubah oleh suatu nasihat atau diubah oleh suatu kejadian. Hidayah Allah itu selalu ada, walaupun terkadang dengan lewat kesedihan atau kesakitan. Terkadang kita lebih cenderung melihatnya sebagai musibah atau ujian. Sebenarnya itu adalah peringatan, agar kita kembali ke jalan yang diridhoinya. Hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah anugerah yang dipercayakan.
bersyukur atas napas yang masih kita miliki, dan bersyukur atas tubuh yang masih kita miliki, bersyukur atas kesehatan yang masih kita miliki, dan bersyukur atas keluarga yang masih kita miliki. Mari kita sadari bahwa kita selalu diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah menjadi manusia yang siangnya menjadi keledai dan malamnya menjadi bangkai. Kita bekerja dan mendapatkan rezeki untuk menegakkan ibadah, bukan untuk meninggalkan dan mengorbankan ibadah. Hal buruk yang seringkali terjadi di dalam diri kita adalah seringkali ketika kita membenci seseorang, secara tidak sadar, kita tidak memperdulikan kesalahan atau kekurangan yang ada pada diri kita. Alhasil, saat terjadi pertengkaran, kita hanya fokus pada kesalahan orang lain, tanpa memandang kesalahan diri kita sendiri. Kita memandang seolah-olah orang di depan kita tak pernah melakukan hal baik. Begitulah sifat manusia. Jangan pernah mengkhawatirkan sesuatu yang sudah Allah takar untuk kita. Bersyukur itu jauh lebih baik daripada kau mengeluh. Terimalah dengan lapang hati apa yang sedang kita jalani. Meskipun tidak ada bahu untuk kita bersandar, namun masih ada sajadah untuk kita gelar. Karena satu-satunya cara agar kita tidak kecewa adalah menitipkan segala urusan kepada Sang Pemilik kehidupan. Akhirnya aku paham, sebaik apapun kita, sebanyak apapun pengorbanan kita, sebesar apapun perjuangan kita, secinta dan setulus apapun kita, semua itu tidak akan ada artinya bagi orang yang tidak pernah menghargai kita. Ternyata menghargai diri sendiri jauh lebih penting daripada berusaha keras untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kebahagiaan tidak terletak pada bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua telah Allah atur sedemikian rupa. Allah telah membuat skenario sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Cobalah untuk ikhlas menerima ataupun memberi. Ikhlas menerima kehilangan orang yang kita sayang, dan ikhlas menerima segala ketentuan darinya. Namun saya percaya Allah tidak akan pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Waktu itu gratis, tapi tak ternilai harganya. Kamu tidak bisa memilikinya, tapi kamu bisa menggunakannya. Kamu tidak bisa menyimpannya, tapi kamu bisa menghabiskannya. Sekali kamu kehilangannya, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Nanti kamu akan merasakan berharganya seseorang ketika kamu mencarinya, namun tidak lagi menemukannya. Nanti kamu akan sadar, sudah kehilangan saat apa yang kamu genggam kemarin benar-benar pergi. Yang tulus tidak akan datang dua kali. Walaupun kamu menemukan yang baru, pasti tidak akan sama seperti yang dulu lagi. Ingat, sesuatu yang sangat menyedihkan itu adalah penyesalan. Jika sudah tidak dihargai, bawalah hatimu pergi. Jika dihina, mundurkan sedikit langkahmu. Ini bukan tentang takut atau kalah, tapi tentang kita masih punya hati untuk memanusiakan manusia di hadapan Sang Ilahi. Bawalah semua rasa sakitmu di atas sajadah. Ingat, setiap yang menanam pasti akan menuai. Tidak perlu mengotori tanganmu, biarkan keadilan Tuhan yang bekerja. Dosa yang sulit dibersihkan adalah dosa antara hamba dengan hambanya, yaitu seperti ghibah yang membuat buruk nama orang lain menyebar kemana-mana. Ketahuilah, ketika Anda sudah membuat jelek nama seseorang dan menyebar luas, maka hal tersebut akan sangat sulit kau perbaiki. Dan selama hal itu belum kau perbaiki, dosamu akan terus mengalir. Dan hal inilah yang akan membangkrutkanmu pada hari penghisapan dan akan mencegahmu dari masuk surga. Tetaplah rendah hati, jangan sampai uang mengubah sikap dan gaya bicaramu. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Jadi jangan pernah mengejar hidup senang, tapi kejarlah hidup tenang. Ajari hati untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam segala hal. Sungguh merugi orang yang memanfaatkan seluruh waktunya hanya untuk mengejar dunia. Karena seiring waktu, kita berjalan bukan mendekati dunia tapi justru menjauhi dunia dan mendekati liang kubur. Maka dari itu jangan biarkan hari berlalu tanpa kebaikan, karena syarat mati tidak harus tua. Dan jangan terperdaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Teruslah berbuat kebaikan sekecil apapun. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah.
Rezekimu dan rezeki mereka berbeda. Ujianmu dan ujiannya juga berbeda. Setiap orang punya keberuntungan yang berbeda, dan setiap orang juga punya jatah dan jatuh yang berbeda. Jadi jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kita memang hidup di bumi yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda. Setiap cobaan yang Allah berikan adalah bentuk kasih sayangnya, karena Dia tahu batas kemampuan kita. Jangan pernah menyerah pada kesulitan, karena di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Berdoalah, bersabarlah, dan bertawakallah. Ingat, Allah selalu bersama hambanya yang sabar. Tetaplah berjuang, yakinlah bahwa setiap usaha yang kita lakukan akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah. Sabar itu sulit, tapi hadiahnya selangit. Ikhlas itu pahit, tapi endingnya selalu yang terbaik. Teruslah berjalan, nanti Allah akan selesaikan. Teruslah berjuang, nanti Allah beri peluang. Teruslah berdoa, nanti Allah akan kabulkan. Teruslah usaha, nanti Allah mudahkan. Tugasmu hanyalah yakin bahwa Allah selalu ada. Tidak ada yang tidak mungkin. Jika Allah sudah berkata kun fayakun, aku menjalani hidup dengan cara sederhana, menikmati apa yang kumiliki dengan bersyukur, dan apa yang belum kumiliki akan aku usahakan semampuku. Jika berhasil alhamdulillah, dan jika gagal cukup kuikhlaskan. Memang sulit memiliki cara pandang positif terhadap hidup, tapi aku percaya dengan cara begitu hal-hal baik akan senantiasa menghampiri.